Valentino Rossi optimis Fabio Di Giannantonio bisa kembali naik podium di Mandalika dengan livery baru Pertamina Enduro VR 46 Racing Special untuk Indonesia. Ikon MotoGP sekaligus pemilik tim balap VR 46, Valentino Rossi, menunjukkan optimisme tinggi menjelang balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Fokus kali ini tertuju pada pembalap Pertamina Enduro VR 46, Fabio Di Giannantonio, yang diakini mampu kembali merebut podium di tanah Nusantara. Dengan tambahan semangat dari livery spesial Pertamina Enduro yang didedikasikan untuk Indonesia, Rossi percaya bahwa Di Giannantonio bisa menampilkan performa terbaiknya. Di Giannantonio, pembalap muda Italia yang terus menunjukkan peningkatan performa di musim ini, telah menjadi salah satu sorotan di paddock. Valentino Rossi, yang memiliki pengalaman panjang di dunia balap dan menjadi mentor bagi banyak pembalap, memberikan dukungannya untuk Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio. Rossi menyebut Mandalika sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan, tetapi percaya bahwa Di Gia memiliki segala kemampuan untuk kembali bersaing di depan. Saya melihat perkembangan yang sangat baik dari Fabio. Dia telah menunjukkan ketenangan dan kecepatan yang luar biasa di beberapa balapan terakhir. Dengan semangat dari livery Pertamina Enduro VR 46 terbaru yang sangat spesial ini, saya yakin dia bisa meraih hasil yang luar biasa di Mandalika, ujar Rossi dalam sebuah wawancara eksklusif menjelang GP Mandalika. Salah satu sorotan terbesar jelang balapan di Mandalika adalah hadirnya livery baru dari Pertamina Enduro, sponsor utama VR 46 Racing dan telah lama mendukung ajang balap MotoGP serta memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Livery ini didesain khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap Indonesia yang menjadi tuan rumah balapan internasional ini. Desainnya memadukan unsur tradisional Indonesia dengan sentuhan modern, menampilkan corak batik, garis-garis dinamis berwarna merah dan putih, serta logo Pertamina Enduro yang menonjol di seluruh bagian motor. Fabio Di Giannantonio menyatakan rasa bangganya bisa membalap dengan livery yang membawa pesan spesial bagi Indonesia. Livery ini bukan hanya tampilan motor, tetapi lebih dari itu, ini adalah penghormatan untuk Indonesia dan penggemarnya yang sangat bersemangat. Saya merasa mendapat suntikan motivasi tambahan dengan desain ini, dan berharap bisa memberikan penampilan terbaik di depan para penggemar Indonesia, kata Di Gia dengan penuh semangat. Pertamina Enduro, sebagai merek pelumas motor terkemuka, telah mendukung berbagai ajang balap internasional dengan kualitas produk yang diakui dunia. Livery baru ini juga menjadi simbol hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan MotoGP, mencerminkan komitmen Pertamina dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif di tanah air. Sirkuit Mandalika, yang terletak di Pulau Lombok, telah menjadi salah satu sirkuit paling menarik di kalender MotoGP sejak debutnya. Dengan pemandangan menakjubkan yang mengelilingi sirkuit dan tata letak yang menantang, Mandalika menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Tikungan-tikungan cepat dan lintasan yang teknis membuat setiap pembalap harus memiliki kemampuan adaptasi yang kuat, dan Di Giannantonio menyadari betul hal tersebut. Fabio Di Giannantonio menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah trek yang mudah, tetapi ia telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Kami sudah mempelajari sirkuit ini secara mendalam, dan saya merasa optimis bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan dukungan tim, livery baru Pertamina Enduro, serta suasana luar biasa yang diciptakan para penggemar di Indonesia, saya berharap bisa meraih hasil positif di sini, ucapnya. Rossi pun menambahkan bahwa Di Giannantonio memiliki mentalitas juara dan bisa menyesuaikan diri dengan baik di berbagai kondisi sirkuit. Mandalika adalah sirkuit yang membutuhkan fokus penuh, dan saya yakin Fabio sudah siap secara fisik dan mental. Kami melihat banyak potensi di dirinya, dan saya yakin podium adalah target yang realistis untuknya, kata Rossi. Balapan di Mandalika selalu menjadi momen spesial, terutama bagi para penggemar MotoGP di Indonesia. Dengan antusiasme yang luar biasa, ribuan penggemar dipastikan akan memadati tribun untuk menyaksikan aksi para pembalap dunia. Kehadiran livery Pertamina Enduro VR 46 Racing, yang sangat dekat dengan identitas Indonesia, diperkirakan akan semakin meningkatkan semangat para penonton untuk mendukung Fabio Di Giannantonio. Dukungan dari penggemar Indonesia sangat besar. Saya bisa merasakannya dari interaksi di media sosial hingga saat tiba di bandara. Mereka begitu bersemangat, dan itu memberikan dorongan tersendiri untuk tampil maksimal, tambah Di Giannantonio. Sementara itu, Pertamina juga menyatakan kebanggaannya bisa berkolaborasi dengan tim VR 46 Racing dalam merancang livery ini. Pertamina Enduro ingin menjadi bagian dari sejarah besar MotoGP di Indonesia. Livery ini adalah simbol kebanggaan dan semangat Indonesia yang terus maju di dunia balap internasional, ungkap perwakilan Pertamina dalam keterangan resmi. Dengan hadirnya livery baru, persiapan matang, dan optimisme dari Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio memiliki peluang besar untuk kembali naik podium di Mandalika.
Fabio Quartararo targetkan podium di MotoGP Mandalika 2024, dibekali mesin ganas YZR M1 terbaru. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, tengah menatap balapan MotoGP Mandalika 2024 dengan optimisme tinggi. Setelah meraih hasil positif dengan finish di posisi kelima pada MotoGP Emilia-Romagna 2024, Quartararo kini membidik podium di Mandalika. Dibekali dengan mesin Yamaha YZR M1 terbaru yang diklaim memiliki performa lebih kompetitif, pembalap asal Prancis itu yakin bisa bersaing di barisan depan dan meraih hasil terbaik di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok. MotoGP Mandalika menjadi salah satu balapan yang spesial dalam kalender musim ini, mengingat tantangan unik dari sirkuit ini dan juga antusiasme besar dari penggemar MotoGP di Indonesia. Quartararo, yang memiliki catatan kuat di berbagai lintasan teknis, 2 kali kemenangan di MotoGP Mandalika pada 2022 dan 2023 membuat Quartararo merasa sirkuit ini cocok dengan gaya balapnya, dan dengan peningkatan yang telah dilakukan pada YZR M1, ia bertekad untuk mengembalikan Yamaha ke podium. MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi salah satu titik balik penting bagi Quartararo di musim ini. Setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan sepanjang tahun, ia akhirnya menunjukkan performa yang lebih konsisten di sirkuit Misano dengan finish di posisi kelima. Meskipun belum mencapai podium, hasil tersebut memberikan angin segar bagi Quartararo dan tim Yamaha, terutama setelah melalui berbagai tantangan teknis dan adaptasi terhadap pembaruan mesin. Hasil di Misano sangat penting bagi kami. Kami mengalami peningkatan signifikan dibandingkan balapan-balapan sebelumnya, dan saya merasa lebih nyaman dengan motor. Itu adalah balapan yang sulit, tetapi kami bisa menyelesaikannya dengan baik dan terus belajar dari setiap sesi, ujar Quartararo usai balapan di MotoGP Emilia-Romagna. Penampilan Quartararo di Emilia-Romagna menunjukkan bahwa pembaruan pada YZR M1 mulai memberikan hasil positif. Mesin terbaru Yamaha yang digunakan Quartararo telah mengalami sejumlah peningkatan, terutama pada aspek akselerasi dan stabilitas di tikungan, 2 aspek yang menjadi kelemahan utama Yamaha selama beberapa musim terakhir. Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Quartararo untuk menargetkan hasil lebih baik di Mandalika. Mesin terbaru Yamaha YZR M1 yang kini ditunggangi Quartararo dianggap sebagai salah satu langkah revolusioner Yamaha untuk kembali bersaing dengan motor-motor kuat seperti Ducati, Aprilia dan KTM. Dengan peningkatan performa di berbagai sektor, YZR M1 kini memiliki tenaga yang lebih besar di trek lurus dan kontrol yang lebih baik di bagian belakang, memberikan Quartararo kesempatan untuk memaksimalkan potensinya di lintasan cepat seperti Mandalika. YZR M1 terbaru ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami miliki dalam beberapa tahun terakhir. Yamaha bekerja sangat keras untuk meningkatkan akselerasi dan stabilitas di tikungan, yang merupakan kelemahan kami sebelumnya. Sekarang, saya merasa lebih percaya diri saat mengendarai motor ini, terutama di trek-trek cepat seperti Mandalika, kata Quartararo. Keunggulan YZR M1 yang kini lebih kuat di sektor kecepatan puncak memberikan keuntungan besar di trek lurus Mandalika, yang merupakan salah satu sektor penting dalam sirkuit tersebut. Selain itu, grip yang lebih baik pada bagian belakang motor juga akan membantu Quartararo menghadapi tantangan teknis dari tikungan-tikungan cepat di Mandalika. Hal ini akan memberinya kesempatan lebih baik untuk bersaing dengan rival-rival berat seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. Meskipun membawa modal positif dari hasil Emilia-Romagna dan peningkatan performa YZR M1, Quartararo sadar bahwa persaingan di Mandalika akan sangat ketat. Rival-rival utama seperti Jorge Martin dari Pramac Ducati, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, serta Marc Marquez yang kini memperkuat tim Gresini Racing dengan motor Ducati Desmosedici GP23, semuanya tampil sangat kompetitif musim ini. Martin dan Bagnaia tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia, sementara Marquez juga dalam performa yang solid usai beberapa kali meraih podium. Saya tahu bahwa persaingan di Mandalika akan sangat ketat. Ducati selalu kuat di trek-trek cepat seperti ini, dan tentu saja Marc Marquez juga akan menjadi ancaman besar. Tapi saya merasa kami punya peluang bagus untuk bersaing, terutama dengan peningkatan yang kami lakukan pada motor. Kami hanya perlu tetap fokus dan menjalankan strategi yang tepat, tegas Quartararo. Tantangan terbesar bagi Quartararo adalah bagaimana menjaga konsistensi performa selama akhir pekan balapan, mulai dari sesi latihan hingga kualifikasi. Di beberapa balapan sebelumnya, Yamaha seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan setelan yang tepat pada saat kualifikasi, sehingga Quartararo harus memulai balapan dari posisi yang kurang ideal. Namun, dengan hasil positif dari Emilia-Romagna, Quartararo dan timnya kini lebih percaya diri dalam menemukan setelan terbaik untuk menghadapi tantangan teknis di Mandalika.
Valentino Rossi full senyum, Francesco Bagnaia kembali mendominasi dan raih pole position, ungguli Marc Marquez dengan telak. Kejuaraan MotoGP musim ini kembali menyuguhkan persaingan panas antara para pembalap papan atas dunia. Namun, kali ini semua mata tertuju pada Francesco "Pecco" Bagnaia, murid dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Bagnaia tampil gemilang dengan kembali mendominasi sesi kualifikasi dan mengamankan posisi terdepan alias pole position, unggul jauh dari rival utamanya, Marc Marquez. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit internasional Misano, Bagnaia membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat. Dengan waktu lap yang impresif, ia berhasil mengamankan pole position dengan selisih signifikan dari Marc Marquez yang harus puas berada di posisi ketujuh. Kecepatan Bagnaia benar-benar sulit ditandingi, dan ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pembalap yang tangguh di balapan, tetapi juga di sesi kualifikasi. Di paddock, Valentino Rossi, yang kini menjadi mentor bagi banyak pembalap muda, termasuk Bagnaia melalui tim VR46 Academy, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Rossi, yang juga hadir di sirkuit, tertangkap kamera sedang tersenyum lebar ketika melihat Bagnaia berhasil mengamankan posisi terdepan. Bagi Rossi, ini adalah momen yang emosional. Sebagai seorang legenda yang telah memenangkan 9 gelar juara dunia, Rossi telah melihat banyak hal dalam karirnya, tetapi kesuksesan muridnya memberikan kebanggaan tersendiri. Melihat Pecco Bagnaia di posisi pole adalah perasaan yang luar biasa. Dia bekerja sangat keras dan hasil ini adalah bukti dari dedikasinya. Saya sangat bangga melihat dia berkembang begitu pesat, ujar Rossi dengan wajah penuh senyum di depan media. Rossi, yang pensiun pada akhir musim 2021, kini lebih banyak berfokus pada peran mentor dan pemilik tim VR46, namun kehadirannya di paddock masih menjadi inspirasi bagi para pembalap muda. Bagnaia, yang dianggap sebagai salah satu pembalap yang paling konsisten dari VR46 Academy, telah memperlihatkan kematangan luar biasa, dan hal ini semakin mempertegas pengaruh Rossi dalam karirnya. Francesco Bagnaia tidak hanya mendominasi kualifikasi kali ini, tetapi juga telah menunjukkan performa konsisten sepanjang musim. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24, Bagnaia tampak sangat nyaman dan mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada. Dukungan dari tim Ducati dan kerja kerasnya di luar lintasan terbukti menjadi kombinasi yang sempurna. Saya merasa sangat baik dengan motor saya hari ini. Tim bekerja dengan sangat hebat, dan saya bisa merasakan kecepatan sejak sesi latihan bebas. Meraih pole position selalu memberikan kepercayaan diri lebih, terutama dengan balapan besok yang pasti akan sangat menantang, ungkap Bagnaia setelah sesi kualifikasi. Sementara itu, Marc Marquez yang menjadi rival utama Bagnaia dalam beberapa balapan terakhir tampaknya masih kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Dengan pole position di tangan, Francesco Bagnaia kini menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan di balapan kali ini. Dominasi Bagnaia di kualifikasi menegaskan bahwa dirinya adalah pembalap yang harus diwaspadai, terutama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Marc Marquez sendiri harus bekerja keras jika ingin mengimbangi kecepatan Bagnaia. Meski start dari posisi ketujuh, Marquez tetap tidak bisa diabaikan. Dengan reputasinya sebagai pembalap agresif dan kemampuannya mengatasi tekanan, balapan nanti masih berpotensi menghadirkan persaingan ketat di antara keduanya. Namun, dengan kecepatan yang ditunjukkan Bagnaia sepanjang akhir pekan ini, banyak yang memprediksi bahwa pembalap asal Italia tersebut berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan. Jika berhasil, ini akan semakin mengokohkan posisinya di klasemen dan membuka jalan untuk terus mendominasi di MotoGP. Francesco Bagnaia terus menunjukkan bahwa dirinya adalah penerus dari Valentino Rossi, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Dengan dukungan penuh dari sang mentor, Bagnaia kini berada di puncak performanya dan siap membawa pulang kemenangan besar. Sementara itu, Valentino Rossi, dengan senyum lebarnya, seolah menegaskan bahwa warisan MotoGP-nya akan terus hidup melalui generasi pembalap seperti Bagnaia. Balapan kali ini akan menjadi momen penting bagi Bagnaia untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi juara dunia, dan semua mata akan tertuju padanya saat lampu hijau menyala. Apakah Marc mampu memberikan perlawanan? Ataukah dominasi Bagnaia akan terus berlanjut hingga garis finish? Yang pasti, balapan ini akan menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam kalender MotoGP musim ini.